Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir lagi di channel YouTube gua. Saat ini gua sedang ada dalam perjalanan menuju rumah saudara sebetulnya. Dan ada yang unik dari rumah ini karena beberapa waktu lalu menjadi viral karena keantikan dari model rumah ini. Jadi ikuti terus videonya guys. Oke guys, gua udah ada di ruang tamu rumah yang gua ceritakan tadi, dan gua udah bersama pemilik dari rumah ini yang juga masih kerabat. Gua manggilnya Mamang dalam bahasa Sunda, yang berarti itu om atau paman. Iya. Dengan Leli. Mang Leli, gua manggilnya Mang Leli. Kita akan ngobrol campur-campur ya guys, pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia karena lebih nyaman kita ngobrol, karena sehari-hari kita pakai bahasa Sunda. Mau ada Mang? Alhamdulillah soalnya musim angin lembung. Alhamdulillah musim hujan. Iya Mang, baik langsung naros ieu bumi. Rumah teh kan dia dulu naon namina teh? Pertama abdi kade tahun 87, 88 lah ya. Iya. Langkung ti arah Bandung. Aya nu unik gitu. Kan kapungkur mah teu rame kieu nya. Bumi masih ya masih sedikit lah dibanding sekarang. Iya. Tapi bahasa Sunda nama yang celing aya rumah nu unik gitu, rumah dengan arsitektur Belanda tapi masih ada, dan di sekitarnya tidak ada perkebunan. Biasanya kalau kita lihat kan di Pangalengan, di mana, di Lembang ada perkebunan, di situ ada rumah besar dengan arsitektur Belanda biasanya berdiri. Iya. Karena sejarahnya dulunya ada orang Belanda yang Ada yang melatar tinggal di belakanginya. situ. Tapi ini aneh, daerah tidak semua perkebunan, dan perkebunan kebun sih ya, cuman Iya. tidak sejenis gitunya, sanes kebun teh, sanes Mohon. kumaha mang eta sejarahna. Dan ternyata sempat viral. Dan sampai hari ini pun masih orang bertanya-tanya, itu bumi teh bumi saha, kumaha sejarahna gitunya, yang terkenal mah angker cenah gitu. Dan kita lihat guys, gua ada di ruang tamunya, ternyata segar dan jauh dari kesan angker. Kumaha teman? Malia pami dicarioskeun mah kadang-kadang mah sok ngemut gitu kan. Ngemutnya kumaha? Orang ningali bumi ieu aneh gitu, ada sesuatu dibilang unik atau gimana gitunya. Ari Mangli kan lahir dan besar di kampung iya gitu, dibilang aneh naon aneh, nah dibilang unik, nah apa sih uniknya gitu.
Karena arsitekturnya. Nah itu, nah ya ini dicari nya gua kan gitu, memang mohon senamang dibangunnya tahun segini gitu ya, terus posisinya ya di sisi lembur, betul-betul di sisi lembur kan ini teh gitu kan satu panginten ya utami nama. Oh iya, di Apit gitunya ada aya perbukitan, nah, terus nanti dibilang unik nama karena di sisi lembur dan yang menonjol memang tahun pembuatan gitu kan ya, pembuatan tahun sebelum kemerdekaan satu itu Tahun sebenarnya tahun 1938. Nah, saur pun aki mah dan nyebatna teh ya dibangun mah seharusnya mah tahun 37 cuman beresnya tahun 38. jantan itu usaha Ai mamang gitu. upami ngajujut kulawargi mah abdi gaduh buyut gitunya. Nah pemilik teh sepupu na buyut. Nah jadi masih buyut lah gitunya, tapi dia tuh sepupu na keneh gitu kan. Nah ramana teh ngabangunkeun kanggo putrana. Nah di dia Orang Belanda sanes Asli orang Sunda. orang Sunda asli. Aslinya mah orang Kawali ya, gitu kan orang Kawali. Nah itu, nah kalau resan ti payun teh kan di urang mah waktu jantenan pasca itu kan pasca penjajahan perkebunan lah ya, waktu saat itu makan perkebunan, ada perkebunan teh, perkebunan sanes kanten di Pali dieu mah teu aya saresna mah. Cuman kan wilayahnya masih ke wilayah Kawali mah menuju ke arah Cipaku mah masih ada perkebunan teh itu kan ya. Nah di dia teh perkebunan sereh. Ya, sereh teh bahasa Indonesia serai. Nah, diambil minyak asiri, perkebunan serai, terus dulu mah pengolahan daun cengkeh, diambil minyakna. Nah dibangunna rumah ieu teh di latar belakangnya ku eta. Satu itu karena tidak banyak orang dan tidak di setiap daerah bahwa itu teh pemain produksi makia area gitu kan yang menunjang gitu perkebunan eta, terus pabriknya tidak jauh gitu kan. Nah itu jadi di tengah-tengah perkebunan lah gitu. anu saketna perkebunan ka wilayahna. Jadi konsepnya sami sareng perkebunan teh juga gitu ya, adopsianana dari tidinya. Ini mah asli orang Sunda. Ya, orang Sunda. Nah, kalarsan hasil produksinya memang dijual mah ke Semarang. Dijual ke Semarang. Nah, yang melatar belakangin eta terus nya panginten karena berkaitan dengan itu nya dibangunna bumi ieu konsepnya memang seperti eta dan arsiteknya sendiri memang orang luar. Orang Belanda. Nah, ini walaupun bangunan memang 100% utuh udah karena memang sudah ada yang rusak akhirnya diganti baru. Tapi model nggak diganti. Ya, model mah enggak. Untuk bangunan keseluruhan model segala macam tidak ada yang dirubah, cuman interiornya kayak plafon gitunya. Nah, saya tahu bahwa ini memang konsepnya orang luar. Plafonnya aja pas waktu mau ganti itu karena udah ada yang pecah sebagian, akhirnya diganti semuanya. Ada di tulisan itu made in Belgium, Belgia jadi gitu ya import gitu, import. Oh iya. Mangli juga kan karena lahir ke sini kan sampai bingung kok ini bisa sampai ke sini, akhirnya nanya karena memang ada perkaitan perdagangan. Nah dari hasil pabrik itu berkaitan, akhirnya memang rumah ini tuh betul arsiteknya orang luar. Jadi si Buyut ini tuh pengusaha serai, penyulingan. Nah ya artinya ya gitu karena perkebunan di sini dia punya lahan 250 hektaran lah di sini tuh 250 hektaran. Tapi yang ngebangun sepupunya. Yang ngebangun itu sepupunya gitu, dan memang yang menjalankan juga dia. Cuman kalau buyut saya usahanya yang lain gitu kan. Sama perkebunan, kalau buyut saya tuh perkebunan bunga
perkebunan bunga, kalau ini minyak asiri itu, minyak serai itu. Terus iya tos seberapa persen nu digentos mah? Upami nu digentos mah paling 20%-an lah. Cuman 20%-an. 20% guys. Jadi memang bahan baku kapung kurma Ya. memang pilihan ya, apalagi kalau kita bicara tahun 38 pasti perumahan sekitarnya tidak punya model arsitek seperti ini. Jadi memang benar-benar ngebangun diniatan sampai impor segala. Iya, satu itu, yang kedua mungkin mangle oke sok ngemut orang tua kapung kurma, dia memikirkannya itu bukan untuk hari itu, Untuk 10 tapi tahun. untuk berpuluh tahun ke depan dan dinikmati usaha wae gitu ya, termasuk kayak nama ya, dengan orang melihat rumah ini dibilang antik, dibilang unik, dibilang aneh, dibilang angker dan segala macam gitunya. Oh iya, jadi orang kapungkur ngadamal ieu tempatnya untuk agar semua orang bisa menikmati gitu kan ya. Itu bukan hanya kepuasannya dia sendiri, tapi di sisi lain oh iya ada nilai sejarah perjalanan hidup seseorang atau keluarga gitu kan yang diwariskan dan itu bisa dinikmati semua orang. Dan mungkin karena memang dulunya konglomerat, nah. Oh, walau alam. Jadi memang itu nggak tahu. Rumah konglomerat sekarang juga pasti bagus-bagus, pasti. Dan ya kebayangkan kalau kita browsing di Google di Ciamis, ciri khas rumah itu model seperti apa kan? Kapungkur mah aya nu bata sameter kali itu bilik setengah duduk ya, bumi setengah duduk atau bilik sama sekali. Mohon. Tahun segitu mah gitu. Masih aya atap ijuk gitu kan ya. Jadi memang iya pure tidak ada sejarah ditinggal di Belanda. Nah, ini sok lucunya itu kan lucunya gini. Pasti pameno ka dieu diterangkeun pami nyarioskeun kieu. Kawit di mana? Abdi ti Ciomas ti palih mana? Ti palih mana rumah Belanda. Kaget kan malingnya rumah Belanda. Eta aya rumah Belanda. Nah, itu hiji eta dicarioskeun bahwa itu sanes bumi Belanda. Ieu pure memang orang Sunda nu gaduh. Nah, dan hiji waktos. Ada keturunan kerajaan tuh, Mang. Ya kan konglomerat tahun 30-an pastilah bukan orang sembarangan gitu. Pengen kieu ada kepintaran orang tua kami gitu ya, arana itu di bidang eta tiasa berkaitan waktu zaman eta gitu dengan orang-orang luar dari segi bisnis gitunya. Da buktos nama kieu dia sampai berani ngebangun ini gitu kan, sampai saurna teh dicarikan saudara pun aki kapungkur teh seep 3.000 gulden gitu kan. Tahun 38 3.000 gulden habisnya menghabiskan uang. Ya pasti bahan banyak yang impor kan. Nah, ini seperti kaca we lah. Mangali kan nyari kaca nu seperti kieu warna terus ketebalan 2 mili ternyata tidak ada gitu kan. Nah, mangali ka atas anu gentos pecah baru terus digentos itu 3 mili. Malah yang duluan pecah. Ini seperti itu kaca. Itu kaca eta pecah. Itu pas kaca 3 mili. Oh iya. Orang tua dulu itu ingin mewariskan itu memang betul mewariskan yang bisa dinikmati oleh semua orang eta. Nah, dan mungkin zaman itu rumah ini model yang paling baru dengan syarat material yang bagus-bagus. Ya, itu diantawisna da ieu kan ieu bata sanes dinding bata, ieu dinding batu sadayana sampai atas dinding batu. Batu kali. Batu kali. Dinding itu dinding batu kali gitu kan. Proses makanya dibilang ini ngebangunnya tahun 37 ya ada kemungkinan kan painten hayang nyusun batu teh kan itu seperti batu mah. Pasti lami gitu kan, batu-batu sebesar kepalan tangan kieu disusun sampai ke atas. Tapi warna teu robi. Warna robi. Warna robi. Kusen tadi warna. Ayo bentuk sanes kanten teu dirobi. Saya mung warna dirobi. Warnana coklat. Warna dulu
mah menu dominan mah hijau tua, strip kuning. Oh. Ya, itu mah pasti upami ningali tangsi atau asrama-asrama tentara, kapungkur warnanya hijau kuning gitunya, hijaunya hijau tua banget gitunya, terus kuning seperti itu. Warna terang eta. Soalnya abdi ngalangkung pertama tahun 87 sama tos warna abu. Ya. Nah kieu itu mah ada riwayat waktu pun Bapak Udur. Nah, waktu pun Bapak Udur di Bandung salami 7 tahunan. Hayang uih ka dieu gitu kan, hayang uih ka dieu. Bingung da rumah kan reksak tadi lebetan, reksak gitu. Makanya ada renovasi itu karena itu. Karena nggak lama nggak dipakai. Dan rusak juga karena memang ditinggal. Gitu kan ya eta pamit reksak nama. Nah, pas uih ka dieu, ieu bingung kumaha nanti ngecat bumi sedangkan dari atas udah ada yang bocor gitunya. Terus hayang milari warna anu sesuai sareng warna eta teu aya. Nah, alternatifna warna ieu teh yang masih bisa menyesuaikan sareng zaman teh ternyata rumah-rumah lama teh setna teh warna kieu. Itu warna kieu. Dan ternyata memang teu nabrak sih, teu nabrak itu sareng model, terasa memang non teh sareng daerah lah lingkungan. Nah, kadang-kadang pemain berani menulisannya wah warna supos kumahanya henteu hiji itu. Kedua Mang Leo ge seperti neraka atau orang tua sendiri nyarios kieu upami hoyong dibilang dicari hoyong nyamannya. Sebetulnya nyaman ya pasti nyaman di rumah baru lah, terus terang aja. Tapi ciri khas bangunan dulu kan zaman Belanda atapnya tinggi, iya. Janten itu mah memang luar biasa lah. Kalau kita lihat di rumah-rumah Belanda di Bandung rata-rata atap tuh 3 meter ke atas kan, jadi atap ini dari bawah dari lantai ke plafon 3,5 meter. Dari plafon sampai ke ujung wuwungan gitu kan itu 3,40 meter. Jadi ini bangunan ini kurang lebih 7 meteran 7 lah. meter lebih. Iya. Jadi makanya udara lagi seger. Mohon eta. Tapi tiris pengen di dia. Saya tiris. Tapi sirkulasi udara kalau kita lihat juga kan jendela-jendela arah-ragung. Loster. Ini loster masih asli. Masih asli. Teka bayang gitu tiris, loster sageng kieu. Angin ya ngagelebug. Nah, sirkulasi udara normal gitu ya, alhamdulillah. Tapami ieu sudah jadi cagar budaya di Kabupaten Ciamis, Can. Artinya kan di beberapa bangunan di Bandung sudah dilarang untuk direnovasi dengan bentuk yang lain. Tapami ieu kumaha, Mang? Ari carios sama ti payun aya sih nya kantos dongkap nanti dinas kapurna dinas pariwisatanya kapurna dinas pariwisata dongkapan meneh pendataan kawit kabupaten diteraskeun deui ku ti provinsi gitu aya gitu ka dongkap ka dieu panginten 2 tahunan kapengker aya kantos dongkap deui da pasti pami dongkap anu ti provinsi pasti sanu ti kabupatenna naros gitu nya di antaranya mung anjeunna mah ari nitipkeun kitu mah nu pertama makantos teuing di lobi gitu kan gitu kieu nya bujang-bujang naon teh dinas pariwisata abdi nyalira kan ingin ngabadikan sanes nguji kekuatan gitu nya sanu tadi saurkeun teh kalau nyaman pasti di rumah yang baru cuman kieu saya aja bisa menikmati dengan hanya mengatakan orang lain kayak seperti kira air resep rumah tua di itu di Ciomas di anu. Nah, ketika orang itu merasa ada kepuasan itu, oh iya saya itu sudah memberikan sesuatu buat orang lain. Nah, itu dipelihara itu biar orang lain menikmati karena saya sendiri tidak pernah merasa oh nu ngabangun teh kolot urang atau siapa. Nah, itu. Jadi artinya kan pami cagar budaya mungkin ada biaya pemeliharaan di pemerintah. Karena misalnya Keraton Jogja dijadikan cagar budaya karena ada kontribusi mungkin. Iya, iya. Kumaha teh pamit ya namanya?
alhamdulillah dari kadanget ieu mah gitunya nanti teu aya gitu ku abdi pribadi gitunya teu aya gitu kan pembiang sami gitu kan teu aya eta teh cuman besar harapan sih nya wilayah dia kalebet daerah jalur wisata lah daerah wisata Panjalu aya Ciomas aya Kampung Baros aya objek aya Curug 7 otomatis nyaman bumi pinggir jalan kieu anu minculak ti batur teh memang dugikeun ka ayeuna dari dulu gitu kan nya ti kapungku dugikeun ka ayeuna teu aya tetanggi bumi anu caket gitu teu ka tetanggi anger gitu kan nah eta painten naon teh ari abdi berharap-harap mah henteu gitu nya da memang sok aya keberatan toh kalau misalkan aya anu merasa kayak, duh jangan sampai gitu rumah ini tuh berubah fungsi atau berubah bentuk misalkan gitunya. Sebetulnya mah teu adil gitu ya ketika ini mengklaim harus ini jangan seperti ini sementara abina nyaliranya nah itu eta misalkan gini. Rumah ini harus terpelihara jangan sampai begini terus misalkan kalau ada kerusakan atau naon saha nu nanggung nah bukan berarti abi hoyong disumbang punten tobat paralun nya kalau toh memang mau bekerja sama teh kieu ya misalkan mau memelihara barengan kalau sama-sama pengen menikmati nah seperti itu jadi tetap independen ya iya masih kalaupun dirubah fungsi ya itu tetap hak pemilik iya hak pemilik dan tapi insya Allah lah ya sampai kapanpun ini memang tidak ada rencana tidak ada rencana itu kan ada sempat dulu gitu ya ini karena kami ini keluarga besar kalau ini dialih fungsikan otomatis lamun sekolah tema pangbalikan tempat misalkan dipakai tempat usaha mah bukan pangbalikan itu tempat nyari uang tempat istirahat kan nggak ada tempat ngumpul nah tempat istirahat lah kadi mah nah misalkan mang hoyong kadinya gitu kan coba misalkan ini kalau udah jadi tempat produksi kadinya teh nonton tempat produksi kan nah itu kadinya hoyong ngendong didinya kan tinggal tidur kecuali bikin usaha di sekitar nah di sekitar nah karena memang area bisalah menunjang untuk kanggo misalkan buka usaha lain tanpa harus gitu kan mengganggu tempat jadi saya. Memang komitmen pribadi gitu ya keluarga besar komitmen ke pribadi dan keluarga besar juga seperti itu ini umpamanya mah kieu rumah singgah saresna mah ya siga villa gitu nuhun nu lucu mah kieu 3 tahun apa 2 tahun kapangker aya acara tradisional di Panjalu nyangku kan ada tamu yang dari Eropa gitu kan itu mah istri sadayana terus anu dari benua Afrika mah pameget kawita nu istri ti Eropa bade di dieu cuman orangna terlalu seueur terus seueur itu teh 25 jalmi akhirnya mah kan dikahotelkeun eta mah nu pameget we orang Rwanda pokona benua Afrika lah gitu kan ya benua Afrika da kulit hidung sadayana dongkap ka dieu tinu luhur tinu bos langsung bilang teh kieu rumah Belanda lucu mah lagi apa sih teman karena arsiteknya memang iya, model-model panginten eta gitu kan identik bumi kieu teh bumi zaman penjajahan lah gitu zaman penjajahan padahal ini asli tapi yang unik itu memang biasanya kami di Bandung kan teu aneh mang memang aneh tapi teu aneh pisan ketika ada bangunan atau rumah-rumah Belanda berderet di satu jalan. Memang kan celek satu dan jadi ikon gitu. Itu Mang gini, orang tua dulu tuh hebat banget. Dia menempatkan bangunan itunya ngabangun di mana untuk berapa lama kekuatanana itunya bisa dinikmati oleh siapa. Rumah ini pure ini rumah tinggal tuh di depan sini ndak kanggo waktu harita produksi pabriknya ada gitu kan cuman tinggal artefaknya aja terus gudangnya masih ada kebetulan kalau gudang itu memang tidak dihuni gudang dulu tuh ada di belakang teh rumah karyawan lah gitu kan
rumah karyawan ada aya di Pengker gitu kan, aya di Pengker. Nah, insya Allah lah pami aya rezeki sadayana eta mau difungsikan lagi gitu ya, difungsikan lagi. Dan itu mah memang sudah kerusakannya lumayan parah gitu pas, tanpa akan menghilangkan sisa-sisa tapi nu sisa-sisa teh bapak itu pada disambung-sambung dibikin utuh deui gitu kan, dibikin utuh deui nanti. Tapi eta mudah-mudahan mah kapayeuna mah bahwa tempat itu bisa dihidupi gitu kan ku dirinya sendiri. Da kapungkur ge momen teh seperti itu memang gitu kan. Tadi disanggamun ku teh ieu cagar budaya kumaha ya terus sok kan. Nah seperti kayaknya enak independen ya, nah kumaha ge. Nu akhir-akhir tidak ada kewajiban. Nu akhir-akhir mah kan berarti ini harus difungsikan lagi dengan mungkin caranya seperti apa, atau misalkan mau usaha-usaha apa tanpa harus gitu kan ngaganggu gitu kan, ngaganggu nanti keorsinilan lokasi iya gitu kan. Eta penginten. Sekarang kita ngobrol letak atau tata letak ruangannya emangnya. Ruang tamu, kamar tamu sebelah, ruang keluarga dan ada kamar keluarga. Terus dulu karena terpotong dulu tuh ada koridor, cuman rumah bumi ieu teh kapungkur teh dirancang dengan kamar mandi di dalam. Ya karena penghunina kan tos sepuh ya pun biang akhirnya kan menyesuaikan gitu nya, akhirnya damel anu kawitna tilas taman, akhirnya didamel jamban. Jadi ada kamar jantan eta jantan taman teh aya, cuman akses ka bumi anu Pengker masih gitu nyambung gitu nya. Kapungkur mah kan bumi payun jeung bumi Pengker teh terputus ku koridor nu aya taman eta. Oh jadi dua bumi itu? Dua bumi. Ageungna sami. Malahan mah lebih luas yang belakang mah 14 meter, ini mah cuma 12 meteran. Dua bumi artinya ruangan yang double gitu. Double. Ruang tamu itu kan dulu tuh Pengker mah garasi, terus memang painten ya namanya dulu tempat penerimaan barang, gudang gitu kan. Tapi posisi kamarnya sama. Kamar nu Pengker kamar 2. Nya janten katilu teh sareng anu di janten Pengker sami di dieu mah teu aya dapur. Nu ieu mah rumah ieu mah terputus teh aya dapur. Janten dapur teh di ruang Pengker tadi ruang asisten lah gitu nya. Nah, ruang asisten itu kan ruang karyawan. Nah, janten dapur teh di dinya. Di mah pure ieu mah rumah juragan. Tapi aya sisa-sisa kan dulu mah kendaraan mobil masih jarang kali ya. Kuda atau naon teu aya. Eta mah tos teu aya da waktu zaman pun paman gitu nya, zaman pun paman almarhum. Kapungkur mah aya di teh motor mangale emot keneh. Nah, motor teh Norton, BSA ada Harley. Ya, di teh pami mobilna teh ada Chevrolet. Jadi memang ieu mah konglomerat. Sajenengan teh pun buyut. Ari buyut mangli nyaliran manajemen Jaya Dinata, cuman kapungkur buyut anu ngabangun bumi ieu mah namina teh Jaya Dirja. Jaya Dinata. Itu teh sepupu Jaya Dinata sama Jaya Dirja teh gitu kan. Oke, terus aya teu ditinggal mebeler anu masih aya kan Pak. Kalau kita lihat guys, ruang tamu ini diisi oleh mebeler yang memang antik. Tapi apakah ini benar gitu ditinggalna atau napi menyesuaikan dengan rumah gitu? Upami anu kapungkur mah kan kieu teh janten ti sepupu eta teh beralih kepemilikan itunya ka pun bapak gitu kan, karena janten wargi mah tidak pernah putus itunya, janten beralih kepemilikan teh atas dasar keluarga. Kunaon teu dikanu saneskeun kan panenten bilih kitu teh tos kuno sanes mah teu mungkin incak di ka dieu gitu kan. Nah, lebetanana mah dicandak.
Tapi kan kemudian diisi dengan mebel di Ya. zaman itu kan. Nah, ndak iya penten kakantun anu ti pun buyut asli abdi mah Iya, gitu teh. iya teh gitu. Memang zaman Kira-kira tahun kapung. seberapa emang? Ya masih zaman perkebunan. Ya masih Zaman kebun 40-an kali ya. ya kirang langkung lah iya iya teh ini semuanya masih ori ya masih ori rotan masih ori sanes kanten teh anu dirobe iya bentuk iya. Nah, IG waktu di kantor ke 8 tahun teh kunci-kuncinya habis ku maling. Itu kan kunci putar, handle-nya kuningan. Ini Dan itu pure susah antik. nyarinanya. Wah, iya, luar biasa sesahna. Makanya dicuri. Oke. Nilai. Karena kia kalau diganti dengan yang baru tuh jadi aneh lah pokoknya. The matching gitu nya. Janten ini mah ada rumah baru kesannya gitu kan. Rumah baru walaupun bagaimana. Da rumah kapung kurma mengalegi aya penten sebagian slot anu besi mah gitunya hoyong ngadamel milarian ngadamel wae ka miwarang ka tukang tempat besi gitu sesah kunaon hoyong di orikeun gitu kan ieu masih berdiri piraku anu nanti kecil-kecil gitu orang teu tiasa gitu kan eta saresna mah supaya orang lain tuh betul-betul bisa menikmati tempat ini. Oke, itu guys. Jadi kalian yang penasaran sejarah rumah ini ternyata bukan pemiliknya bukan orang Belanda tapi asli orang Sunda. Orang Sunda. Dan ini rumah masih ditinggali. Komitmen keluarga besar pemilik rumah ini yang membuat rumah ini tetap berdiri dengan model yang sama dan dipertahankan. Itu dulu guys, setelah ini gua mau ngomongin tentang mitos dari rumah ini yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi Mau denger? ikuti terus videonya guys. Ya.